ya, Pak. Papa nggak apa-apa kan, Pak? Tadi kata pegawainya papa langsung jatuh pas meeting, Kak. Terus kata dokter jantungnya kena. Sekarang masih pemeriksaan lebih lanjut. Tapi selama ini Papa baik-baik aja kan? Iya, tapi kan papa stres dan terlalu sering mikirin kerjaan. Talia, bisa bicara dengan Om sebentar mengenai masalah papa kamu di luar ya? Bisa, Om. Kenapa, Om? Talia, Om ada amanah dari papa kamu yang harus Om sampaikan kepada kamu. Amanah. Papa kan belum meninggal. Kok pakai amanah segala? Talia, sebelum papa kamu terkena serangan jantung, Om sama papa kamu sedang bercerita masalah pekerjaan. Dan dia menitipkan amanah untuk pekerjaan itu kepada Om. Emang pekerjaannya kenapa, Om? Ya, pekerjaannya sih lancar-lancar aja. Hanya dia pengen kamu menggantikan dia dalam memimpin perusahaan itu. Karena... Oh gini, Om. Kita omongin masalah ini, kita tunggu Papa sehat ya. Kan Papa sekarang lagi sakit. Talia, ada satu cara agar papa kamu lekas sembuh, Talia. Apa? Jalankan amanah papa kamu yang papa kamu sampaikan kepada Om. Gantikan dia dalam memimpin perusahaan yang dia bangun. Karena Dewi nggak mungkin menggantikannya. Om, kalau soal itu sih Papa sering banget ngebicarainnya. Tapi masalahnya aku tuh lebih cinta sama pekerjaan aku. Aku lebih suka sastra dan aku lebih suka nulis. Aku nggak suka bidang perhotelan. Kamu kepingin papa kamu lekas sembuh kan? Iya, tapi nggak harus nurutin apa kata Papa dong. Berarti kamu tidak ingin melihat papa kamu lekas sembuh, Talia? Aku nggak mungkin menginginkan Papa lebih sakit. Talia, kamu sudah besar, kamu sudah dewasa. Kamu tahu apa yang baik yang harus kamu lakukan. Dia sangat mengharapkan kamu, Talia. Mbak, Ngapain pegang-pegang? Mbak, Mbak Talia dari Jakarta ya? Iya, kenapa? Perkenalkan, saya Bagas dari Hotel Discovery. Mari Mbak, mobilnya ada di parkiran. Gak sopan banget jadi cowok.
amat sih ini cewek. Talia, ada satu cara agar papa kamu lekas sembuh, Talia. Apa? Jalankan amanah papa kamu yang papa kamu sampaikan kepada Om. Gantikan dia dalam memimpin perusahaan yang dia bangun. Karena Dewi nggak mungkin menggantikannya. Wi, aku udah di Bali. Gimana kondisi papa? Masih pakai oksigen? Iya kak, keadaan papa masih belum stabil. Kakak baik-baik ya di Bali? Ya udah oke. Kamu terus kabarin aku tentang kondisi papa ya. Atau gini aja deh, aku pulang ke Jakarta ya biar aku yang ngerawat papa, oke? Jangan kak, jangan. Itu kan amanah dari papa. Siapa tahu aja dengan kayak gitu papa bisa sembuh. Iya kan? Ya udah deh. Cowok kok nggak gentle banget sih? Selamat siang Bu, selamat datang di Bali. Perkenalkan saya Dahlia, sekretaris korporat di perusahaan ini. Gimana Bu, penerbangannya lancar? Lancar. Kalau Ibu belum lelah, bagaimana kalau kita keliling hotel dulu? Itu kalau Ibu ingin. Oke, nggak apa-apa. Kita keliling aja hotel dulu ya. Oke Bu, silakan. Kita sangat diandalkan karena servis kita yang kelas 1. Tamu adalah raja. Kamu bagaimana sih melayaninya? Saya sudah nunggu lama di sini. Bagaimana? Maaf Ibu, Kami apa? Kenapa ini ya? Oh, ini manajernya. Saya ownernya. Oh, bagus. Ibu harus tahu ya, pelayan ibu itu lelet dan membuat saya harus menunggu 30 menit. Begini Bu, Ibu ini selalu mengubah pesanannya setiap 10 menit. Dan setiap kami akan siap mengantarkannya, Ibu ini selalu mengubah pesanannya lagi Bu. Yang penting kan saya bayar semua yang saya pesan. Begini ya Ibu. Ibu sudah berpikir pakai logika? Meskipun Ibu bisa membayar mahal setiap detiknya, tapi kalau keinginan Ibu aneh-aneh, kami tidak bisa menurut. Oh, begitu. Iya. Bu Talia, Kenapa? sebaiknya Ibu berpikir 2 kali kalau mau marah-marah sama tamu, Bu. Karena dampaknya nggak baik buat hotel ini, Bu. Kamu lihat sendiri kan caranya dia ngomong sama pelayan? Saya tahu, Bu. Pelanggan itu sering buat onat. Tapi bukan itu, Bu, cara penanganannya, Bu. Aduh udah deh, nggak usah sok nasihatin saya. Aneh-aneh aja deh. Tenang ya guys ya. Nggak apa-apa kok. Aku udah biasa ngadepin kayak gini. Tolong pesenkan tiket ke Jakarta malam ini juga, ya. Oke. Sampai tiket terakhir ke Jakarta 10 menit lagi Bu. Kok kamu tahu? Bagian tiketing ya? Setiap bapak atau tamu yang datang ke hotel ini, selalu saya yang mereservasi. Pak, handphonenya tuh. Pak, angkat dong, berisik tahu. Kamu aja yang angkat. Bilang papa lagi sibuk.
Gimana sih? Pak, kata Lia, Pak. Bilang aja, Papa masih di rumah sakit dan Papa masih belum bisa bangun. Tapi Udah, jalanin aja apa yang Papa bilang. halo, Kak. Wih, lama banget sih ngangkatnya. Sorry, Kak. Tadi aku habis dari toilet. Wih, gue mau pulang ke Jakarta besok pagi karena gue nggak bisa di sini, gue gak tahan, mereka bawel banget. Ih, jangan, Kak. Jangan. Kalau bukan Kakak yang bantuin Papa, siapa lagi, Kak? Please ya. Nggak bisa, aku nggak bisa. Kak, kalau Kakak emang sayang sama Papa, Kakak bakalan tetap di situ buat bantuin Papa. Tapi kalau Kakak pengen sesuatu yang buruk terjadi sama Papa, silahkan Kakak ikutin keegoisan Kakak. Sebaiknya Mbak istirahat aja di kamar. Udah deh, kamu nggak usah bawel. Tapi Bu, ini file-file yang harus Ibu pelajari untuk meeting besok. Pol, galaknya. Sabar Mas, namanya juga anak bos. Aduh, kamu tuh tipe nggak lihat apa ya? Punya mata nggak sih? Sini. Maaf Bu, barang saya banyak Bu. Barang banyak jadiin alasan lagi, nggak ada alasan. Maaf, Amir. Galak banget sih cewek. Pak, kenapa sih kita harus ngelakuin ini sama Kak Talia? Kan kasihan, Pak. Dewi, Papa itu sudah berkali-kali bicara dengan kakakmu. Bukan hanya sekali ini saja. Iya, tapi mau gimana lagi? Kalau emang Kak Talia itu nggak minat di bidang bisnis perhotelan, mau gimana? Lalu, apakah dia harus berkutat terus dengan pekerjaannya sebagai penulis itu? Dewi, Papa membangun bisnis ini mulai dari nol. Kalau bukan anak-anak Papa yang membantu Papa dalam bidang bisnis ini, siapa lagi? Sedangkan kamu masih awal-awal semester. Iya sih. Tapi kan Tapi lagi, Papa itu sudah banyak berbicara dengan kakakmu dengan cara baik-baik dan benar. Tapi dia selalu menolak. Mungkin dengan cara ini, dia mau mencoba bidang yang selama ini tidak dia yakini dan dia tidak percaya bahwa bisa dijalankan dengan baik dan benar. Ini suatu pembelajaran buat dia, Dewi. Selamat malam Bu. Malam. Ibu Talia, mau kemana malam-malam gini? Mau jalan-jalan cari angin? Perlu diantar oleh driver hotel? Nggak usah, saya mau jalan sendiri. Apa yang mesti gue lakuin ya buat meeting besok sama file-file itu? Gue nggak ngerti apa-apa. Kamu tuh ngapain sih ngikutin aku? Maaf Bu, dari tadi saya ikutin, Ibu nggak ngeh juga. Barusan saya gedor-gedor baru ngeh. Lagian kamu ngapain ngikutin saya, ha? Kurang kerjaan. Kalau nggak mau keliling Bali pakai mobil, ya pakai motor aja Bu, biar saya boncengin. Nggak usah, makasih. Saya bisa jalan sendiri kok. Tapi kan lebih aman kalau saya ikut Bu. Dengar ya, saya sudah biasa jalan sendiri di Jakarta. Oke? Tapi itu kan Jakarta Bu, ini Bali Bu. Ibu belum kenal daerahnya. Aduh, kamu bawel ya? Mau jadi perempuan? Ya udah, saya pulang aja. Tapi Bu, kalau di depan sana ntar ada yang gangguin, saya nggak mau tanggung jawab ya Bu. Biar Ibu aja sendiri, jangan salahin saya. Udah, saya pulang.
sepi juga ya. Udah Bu, jangan gengsi. Yuk, saya antar kemana Ibu suka. Ya udah, untuk sementara nggak pakai gengsi. Tapi kamu jangan GR ya. Iya Bu. Kayaknya sih ini ya. Cari siapa ya, Mbak? Kalian lihat Mas Bagas? Maksud saya Pak Bagas. Oh, Pak Bagas. Pak Bagas baru saja keluar dengan Ibu Talia. Pergi dengan Bu Talia? Kapan? Belum lama kok, Mbak. Ya udah. Iya. Bagas sama Bu Talia udah nyampe? Oh, belum, Mbak. Sama-sama Bu. Gak enak kan? Jalan sendirian. Lebih enakan jalan berdua. Saya bisa minta tolong sesuatu sama kamu? Apa itu Bu? Tolong jangan panggil saya ibu. Baik Mbak. Iya, tapi jangan juga Mbak. Terus saya panggil apa dong? Cukup Talia aja. Wah, ntar saya dimarahin sama Bapak Bu. Ini perintah. Apa yang mesti gue pelajarin buat meeting besok? Gue gak ngerti apa-apa. Ya, kenapa sih gue mesti jadi korban? Apa nih? Maaf, tadi saya lupa ngasih ini. Ini adalah laporan dari semua di sini, di hotel ini. Jadi Ibu Talia, maksud saya, kamu periksa aja dulu, karena besok kita ada meeting. Meeting all division. File yang tadi aja belum kebaca, ini banyak banget. Kalau yang tadi itu weekly report yang emang setiap minggunya dilaporin, tapi kalau ini all division. Jadi kamu cek aja dulu ya. Oh, division? Ya, saya permisi dulu ya. Iya, udah. Kenapa sih kamu nggak briefing saya dulu, ha? Kamu suka ya saya kelihatan malu di depan semua staff? Saya malu tau. Bu, hari
Sekarang ini kita membahas progres hotel yang kian menurun, Bu. Dan Ibu tidak hadir di rapat itu. Padahal saya sudah ngasih tahu Ibu jauh-jauh hari. Dan Ibu malah menganggap enteng tidak membaca semua laporan. Ya karena saya pikir ini rapat kecil. Oh, jadi kalau rapat kecil, Ibu tidak baca semua laporan? Begitu? Kok kamu malah marah sama saya? Harusnya saya tuh yang marah sama kamu karena kamu tidak memberikan informasi lengkap. Informasi mana yang tidak dibutuhkan oleh Ibu? Yang ada, informasi yang dibutuhkan tidak dibaca oleh Ibu. Informasi mengenai rapat besar. Maaf, Bu. Semua rapat dan pembahasan di sini saya anggap penting. Maaf kalau saya tidak tahu batas penting dan tidak penting dari Ibu Thalia. Permisi. Kok malah dia yang marah? Kesel banget. Ya udah, kalian selesaiin aja tugas kalian masing-masing karena hari ini akan ada tamu dari Rusia yang akan datang ke hotel ini. Kenapa, Mas? Ya udah, kalian kesana. Masa dia nyalahin aku? Bukan nyalahin dirinya sendiri yang nggak ngerti dengan sistem hotel ini. Kita harus bersabar, Mas. Mbak Taria sendiri kan masih baru di bisnis perhotelan ini. Ya udah, kita makan siang aja yuk. Yuk. Bu, ya Bu. Ya apa lagi? Ini ada beberapa laporan rapat hari ini dan beberapa laporan dari divisi yang harus Ibu perhatikan. Aduh, dari awal saya di sini udah diserahin sama laporan, dokumen, dan file. Saya kenyang deh kayaknya. Maaf Bu, saya hanya traffic. Dan ini adalah beberapa data mengenai hotel ini yang harus Ibu perhatikan. Saya taruh di mana semua file ini, Bu? Lu di mana aja deh, terserah kamu. Selamat siang, Bu. Maaf, nanti sore tamu-tamu Rusia akan datang. Terus, Seperti biasa, Ibu yang mau menyambut mereka kan? kenapa harus saya? Seperti yang sudah-sudah, Bu. Biasanya Bapak yang menyambut mereka. Itu kan Bapak, bukan saya. Maaf, Bu. Itu sudah menjadi agenda hotel. Seperti yang sudah tertulis di laporan hotel. Aduh, kayaknya orang semua di sini booming sama agenda, file, dokumen. Aduh, saya pusing banget tahu nggak ngerti. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan program hotel. Jadi saya harap nanti sore Ibu dari tempat. Kamu tahu nggak? Semua orang di sini hafal di luar kepala tentang kondisi hotel. Dan semuanya juga bawel. Maaf, Bu. Terus ngapain masih di sini? Tenang aja, saya nggak akan lari kok. Saya bukan buron. Saya cuma mau refreshing. Wi, kakak udah bener-bener gak tahan nih, kakak udah enak banget. Kak, ini semua demi papa. Please, kakak harus bisa bersosialisasi ya. Kamu tahu sendiri kan, kakak tuh gak suka bisnis hotel. Kakak tuh sukanya nulis, sastra, seni. Duh, gara-gara semua ini kakak jadi blank kerjain apa aja. Kakak tuh gak bisa egois kayak gitu. Egois banget sih. Papa lagi sakit cuma kakak bisa mengeluh. Kok gak dibelain sih? Permisi, Pak. Ada apa? Maaf, 5 menit lagi tamu dari Rusia akan sampai, Pak. Oh, oke. Saya akan turun. Tapi dari tadi Ibu Thalia belum kelihatan tuh, Pak. Loh, bukannya tadi di ruangannya? Tadi sih terakhir saya lihat dia keluar dari hotel, Pak. Kemana lagi ya tuh orang ya? Udah ada yang bilang tamu ini penting buat kita? Sudah, Pak. Ya udah, makasih ya. Sabar ya, Mas. Lebih baik kita telepon aja Bu Thalia. Gimana? Kok mati?
terbitnya 3 minggu yang lalu. Gara-gara urusan hotel sih, jadi terhambat deh semuanya. Karena lo anak tertua, Lia. Dan papa lo sudah terlalu tua untuk mengerjakan ini semua. Sudah waktunya dia untuk istirahat. Ya, tapi menjalankan ini semua. Terus, apa yang gue inginkan harus terhenti. Tenang, jangan emosi, Lia. Sudah saatnya kamu membantu papa kamu di bisnis yang telah dia bangun dari nol. Oke, Lia? Bagaimana perkembangan Thalia di Bali? Sedikit lambat, Pak. Diminum? Oke, terima kasih. Mungkin sudah saatnya Dewi masuk. Permainan baru apa lagi nih, Pak? Ya, sekedar figuran untuk meramaikan mereka yang ada di Bali. Gimana? Ibu Thalia, harusnya Ibu sudah tahu arti tanggung jawab dengan usia Ibu yang sudah tidak ada kecil lagi, Bu. Maksud kamu apa? Saya nggak ngerti. Tamu-tamu Rusia itu sangat penting bagi hotel kita, Thalia. Dan para staff sudah ngasih tahu kamu bahwa akan ada penyambutan pagi ini. Tapi kamu tidak ada tadi. Sorry, saya lupa. Lagian untuk nyambut aja kenapa mesti ada saya sih? Karena mereka sangat penting. Mereka investor buat hotel kita, Thalia. Mereka akan mengembangkan hotel ini kalau mereka suka dengan manajemen ini. Sekarang kamu tahu kenapa kamu begitu penting untuk menyambut mereka. Aku tahu kamu tidak suka bidang ini. Tapi tolong, jangan bertingkah seperti anak orang kaya yang manja. Hati-hati ya kalau kamu ngomongnya. Saya bukan anak manja. Dan kamu nggak tahu sama sekali soal saya. Oke, kamu bukan anak manja. Tapi tolong, perlihatkan pikiran dewasa kamu. Permisi. Dewi, Papa kepikiran dengan omonganmu yang kemarin itu mengenai Thalia. Kak Thalia? Papa mau narik Kak Thalia ke Jakarta lagi? Tidak, malah Papa akan menambah bobot kepanikannya di sana. Hah? Pah, sama yang sekarang aja Kak Thalia tuh belum bisa menghadapi. Satu pemeran lagi harus masuk. Siapa? Ya kamu. Aku? Kenapa harus aku? Papa yakin kamu bisa memerankan ini. Enggak. Pak, kuliah aku aja belum beres. Gimana sih? Aduh. Udah deh, Pak. Sama Dewi nggak usah bercanda. Kartu Papa tuh udah di tangan Dewi. Dari awal juga kita yang ngerencanain semuanya. Syukur kalau kamu ngerti. Jadi kan berangkat ke Bali? Iya. Oke. Mbak Dewi, apa kabar? Baik. Kakak saya mana ya? Kok gagap? Kakak saya mana? Di dekat kolam renang, Mbak. Sepertinya sedang bertengkar dengan Pak Bagas. Hah? Berantem? Gue baru aja datang. Udah ada acara melodrama lagi. Gue kan belum siap acting nih. Apa Mbak? Enggak. Ayo udah deh. Gue nyusulin dulu ya. Makasih. Dengar ya, aku bisa aja mencat kamu. Oh ya? Silahkan, Bu. Saya terima kasih sekali karena Ibu memecat saya. Dan kalau terjadi apa-apa dengan hotel ini, saya tidak mau disalahkan, Bu. Karena pemimpinnya seperti... Pemimpin kayak apa? Hah? Seperti Ibu. Natalia! Sweet.
Ada latihan sandiwara buat ditayangin di mana nih? Kamu kapan datang sih? Berangkat tadi pagi. Kenapa nggak bilang? Surprise! Aduh, udah telat. Maaf, jadi nggak mau nampar saya. Kalau jadi saya tungguin, kalau nggak jadi saya bayar kerjaan. Diem deh, diem. Lebih bagus kalau kamu diem. Cakep, Kak. Ya kayak kodok tapi. Pangeran kodok dong. Tinggal cium dikit jadi manusia deh. Udah deh, diem deh. Sini. Pangeran kodok. Wi, aku tuh bener-bener nggak bisa lanjutin bisnis ini. Semuanya tuh terasa asing dan aku tuh nggak ngerti. Tapi kan ini amanah, Kak. Kakak mau sesuatu terjadi sama Papa. Kenapa sih ancamannya itu terus? Itu bukan ancaman. Emang itu yang bakalan terjadi. Kamu tahu sendiri kan, Papa itu punya banyak pegawai. Dan tangan kanannya Papa si Bagas pasti juga lebih pintar kan dari aku. Kenapa sih mesti aku? Ya itu dia, emang Papa punya banyak pegawai yang bisa diandalkan. Tetapi tetap Papa kan yang memimpin mereka. Nah itu juga yang Papa harapin dari kakak. Ya meskipun aku nggak ngerti gitu. Kan semuanya bisa dipelajarin. Udah semenjak SMA aku tuh tahu banget kalau Papa itu maunya aku ngegantiin posisinya dia suatu saat. Tapi kan aku nggak seneng, Wi. Kamu tahu sendiri gimana sih kalau orang kerja yang bener-bener di bidang yang nggak dia sukai, pasti beban dong. Ya iya, emang dari dulu dari kakak SMA Papa udah nyuruh kakak. Tapi kan Papa nggak pernah maksa kakak kan? Nah sekarang itu emang keadaan yang memaksa kakak buat bantuin Papa. Ya udah lah. Ya, mau banget lah, lagi ngapain di hotel terus-terusan, aku juga bosan. Bu Talia sudah tahu kan kalau besok akan ada datang komisaris yang akan mengadakan meeting di hotel ini. Meeting apa lagi sih? Semuanya lebih mengenai masalah hotel ini, Bu. Ya, tapi saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Tinggal Ibu membacanya saja kok. Ya udahlah, besok kamu kabarin saya deh kalau gitu. Saya mesti pelajarin bahannya dulu. Kamu tahu sendiri kan kalau orang sini tuh seneng banget sama meeting. Dikit-dikit meeting, dikit-dikit. Aduh, pusing nih aku pokoknya. Ya iyalah, secara pemimpinnya itu kakak. Kalau kakak cuma front office, nah baru kakak nggak bakalan diajakin meeting tiap hari. Kamu ya sekali-kali kayak kakaknya dibelain gitu. Abisnya kakak emosi mulu sih, kan seharusnya kakak senang berada di Bali. Seneng apanya? Ya seneng kan kakak bisa nulis sepuas hati kakak dan inspirasinya juga banyak banget. Terus, kalau meeting setiap hari dapat inspirasi dari mana? Mood buat nulis aja nggak ada. Walaupun vitaminnya ada. Vitamin apaan? Cowok keren. Iya cowoknya siapa? Ayolah kak, masa di mata kakak dia nggak keren sih, ha? Yang mana sih? Bagas. Oke, cowok kayak gitu kamu bilang keren. Yang ada tiap kali ngeliat mukanya dia tuh aku kesel terus. Yakin? Masa sih dia menyebalkan dan bikin kesel? Tapi menarik perhatian dong. Iya, menarik perhatian untuk memancing emosi marah. Muka kamu tuh gak banget tau gak sih, keselin banget. Ya abisnya ngaku aja sih kenapa? Udah yuk. Malam Luna. Sendirian Nona? Bisa ditemanin? Atau mungkin mau pesan minuman? Jus
Atau mungkin makanan? Pizza atau ya spaghetti. Bagaimana Nona? Kok diam aja Non? Ih! Pak, apa-apaan sih? Sopan sedikit nggak bisa ya? Udah tua jelek gak tahu diri. Ingat tuh keluarga di sana. Godain cewek melulu. Ada apa ini Talia? Ini orang nggak sopan banget sih. Mendingan kamu usir deh dia. Maaf Pak, teman saya memang agak-agak. Pantes, galak banget. Nyesel saya negor kamu. Kamu tuh apa-apaan sih? Kok kamu malah ngebelain dia sih? Talia, bukan gitu cara yang ngadepin tamu Talia. Kamu lihat sendiri kan kalau dia tuh nggak sopan. Walaupun dia nggak sopan, bukan dengan cara premanisme kayak gini. Apa? Premanisme? Jadi menurut kamu perbuatan aku tadi premanisme? Talia, kamu tuh harus belajar ngontrol diri kamu ya. Dia itu tamu hotel kita, Talia. Dengerin ya Bagas. Mau tamu seeksklusif apapun, kalau perbuatannya nggak sopan, aku berhak marah dong. Kamu tuh emang keras kepala ya. Susah ngomong sama kamu. Kamu hidup sendiri tanpa melihat sekeliling kamu. Udah deh, kalau kamu nggak tahu tentang aku, mendingan kamu diem. Dan satu hal yang harus kamu ingat ya, aku tuh pemimpin kamu. Oh ya? Berlakulah seperti pemimpin saya. Aduh. Bisa nggak sih buat tenang sedikit gitu? Kan aku udah bilang. Ya, semoga dengan program yang kita punya ini kita bakal memajukan hotel ini ya Pak ya. Oke, meskipun saya kecewa, perwakilan Pak Mardi Harjo tidak ada. Oh, Ibu Talia sedang tidak enak badan. Jadi beliau tidak bisa rapat pada hari ini Pak. Mohon dimaklumi. Ya, semoga cepat sehat dan kualitas kerjanya sesuai dengan bapaknya juga. Saya Hari ini Ibu Talia lagi tidak enak badan, jadi dia nggak bisa ikut rapat. Iya, saya memang kurang enak badan, mungkin kecapean. Oh, tidak apa-apa. Dan juga kita udah selesai kok. Sudah selesai? Ya, tadi kita udah bicarakan dengan Pak Bagas dan Ibu Dahlia. Dan semoga kita akan mendapatkan berita yang baik nantinya. Oh, pasti Pak, pasti. Oke, kalau gitu saya permisi. Makasih ya Pak. Makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kenapa kamu nggak bangunin saya, ha? Kamu bisa kan ngetok pintu atau nggak telepon saya? Maaf Bu, tapi tadi sudah ada yang mengetuk pintu kamar Ibu. Dan saya juga sudah menelpon Ibu berkali-kali, namun nggak ada jawaban. Dan Maya box terus, Bu. Sebelum kamu marah sama orang, cek diri kamu sendiri, Talia.
Rapat tadi sangat penting buat hotel kita. Tapi kan tadi aku udah bilang sama mereka kalau aku... Ketiduran? Apa ada alasan seorang pemimpin utama ketiduran? Ini rapat penting bagi perusahaan kita, Talia. Hotel ini. Kamu bisa nggak sih nggak mau jokin aku terus? Ingat ya, aku itu pemimpin kamu. Oh ya? Berlakulah sebagai pemimpin kalau kamu ingin dihargai. Permisi. Gue bilang juga apa? Gue tuh nggak suka pekerjaan ini. Jadi kayak gini kan hasilnya. Bisa nggak sih kamu lebih respect aku? Tahu nggak, kamu tuh udah kurang ajar tadi. Talia, kalau kamu ingin dihormatin sama orang lain, hormatin orang lain dulu. Terserah aku dong. Nggak ingat, aku kan nemenin kamu di sini. Oh iya, memang. Tapi kalau menyangkut hotel ini, aku ikut bertanggung jawab, Talia. Aku punya tanggung jawab lebih daripada kamu. Iya, memang. Tapi saya mengikuti aturan hotel ini, Talia. Kamu yang harus menuruti perintah saya, bukan saya menuruti perintah kamu. Oh, ya? Apa yang harus saya turutin? Kamu tidak pernah ngasih perintah sama saya? Dan kamu tidak pernah ngasih wewenang sama saya juga. Kok katakanlah sekarang bahwa aku tak Jadi udah berapa lama di sini? Sekitar 5 tahunan, Del. 5 tahun? Wow, lama juga ya. Nggak bosan? Oh, enggak lah. Mana ada kata bosen. Ada cuma kata jengkel sama sebel doang. Apalagi hotel itu dipimpin oleh bapak kamu. Yang low profile banget sama, ya nggak pelit lah sama ilmu. Yeah, that's my dad. Apa, Bagas? Itu, Bu Talia, main jet ski tengah laut. Ban bakar tinggal sedikit tuh. Talia? Kak Talia? Iya, Ibu Talia. Pak, ini yang mana Pak? Bahan bakarnya penuh Pak. Oh, yang ini udah saya isi Pak. Kamu cari bantuan biar aku yang cari Talia ya. Iya. Cepet. Bagas! Bagas! Sini! Kamu nggak apa-apa, Tal? Lama banget sih. Justru aku tahu kamu di sini dari nelayan tuh. Udah kedinginan tahu. Nggak apa-apa. Yang penting pulang deh. Yuk, kita pulang yuk.
Gimana kondisinya, Dew? Ya udah lumayan membaik lah. Udah gak demam. Bagus lah. Kalau masalah demam itu mungkin gara-gara shock kemarin aja kali. Ntar juga baikan lagi. Betingkah nih. Enggak lah. Namanya juga penyesuaian sama tempat baru. Jadi dimaklumin aja. Kita pamit dulu ya, Dew. Makasih ya udah datang. Ya, kita ke kantor dulu ya. Oh, oke. Yuk. Dah. Saya perhatikan sekarang Mas Bagas perhatian banget ya sama Bu Talia. Perhatian gimana? Perhatian yang beda. Kok kamu malah ketawa? Ya karena perhatian aku tuh sama aja kali. Kita kan satu perusahaan kerja, jadi harus saling berempati dan simpati aja. Oh ya, kamu tahu Talia di mana? Coba aja kamu cari di Karangbolong sana. Aku mau ke kantor dulu. Halo, Pak. Gimana kondisi Talia di Bali? Udah baik kok, Pak. Oh ya, Pak. Gimana kalau permainannya kita selesaiin aja, Pak? Kasihan sama Kak Talia. Tunggu dulu. Sebentar lagi, sayang. Sebentar lagi semua pasti berhasil. Ya udah, kamu jaga kakak kamu ya. Papa berangkat kerja dulu. Oke deh, Pak. Ya udah. Bye. Hai Tal. Hey, Aku cariin di hotel, taunya kamu ada di sini. duduk. Oke. Kenapa? Mau ngasih laporan aja ke kamu. Oke. Aku juga sekalian mau ngomong sama kamu. Maaf ya kalau kemarin aku ngerepotin kamu. Tapi percaya deh, semuanya itu di luar dugaan kok. Makanya kalau marah jangan naik jet ski yang ada bensinnya. Gini deh jadinya. Oke. Thank you ya. Ya udah, aku baca laporan dulu deh. Masih sedikit bingung sih. Permisi, maaf Pak, untuk hari ini nggak ada kamar lagi? Sebentar saya cek dulu ya Pak ya. Iya, minta tolong dicek ya. Iya. Waduh, mohon maaf sekali Pak. Untuk hari ini hotel kita sudah full untuk 2 hari ke depan. Wah, masa nggak ada Pak, buat sehari aja gitu? Kayaknya seperti itu Pak. Yaudah deh, makasih ya. Iya, mari Pak. Tio, Talia kan? Wah, aku beda banget. kamu apa kabar? Kabar aku hari ini buruk. Cuman kalau kemarin-kemarin sih bagus-bagus aja. Kamu apa kabar? Aku baik. Ngapain di sini? Tadinya niatnya mau nginep, cuman kamarnya full. Oh ya? Yaudah deh, bentar ya aku cek dulu ya. Front desk, can I help you? Halo Pak, saya mau tanya masih ada kamar yang kosong nggak ya? Maaf Bu, kamar sudah full semua. Karena sudah ada yang reservasi 2 hari yang lalu. Tapi udah dikonfirmasi ulang? Belum Bu. Oh ya udah, kalau gitu sediakan 1 kamar kosong untuk tamu saya ya. Baik Bu. Wah, thank you banget ya. Sama-sama. Jadi, kamu sekarang di sini? Iya, di sini aku kerja. Bagas sini. Kenalin, ini Tio ini Bagas. Halo, Tio. Bagas. Ya udah, aku cek restoran dulu ya. Oke, silakan. Berapa hari rencananya di sini? I don't know. Mungkin 4 hari.
Oh gitu. Ya udah enjoy aja stay di sini. Siapa? Enggak. Temen. Mau kemana, Dew? Enggak. Cuma mau jalan-jalan doang. Bosen. Oh ya, Dew. Kamu kenal yang namanya Tio nggak, Dew? Temennya Thalia. Kayaknya mereka akrab sekali deh. Tio. Tio siapa? Tio temennya Thalia. Oh, Tio yang itu. Itu sih temen dekatnya Kak Thalia waktu SMU. Oh ya? Emang kenapa? Oh, enggak. Tadi dia nginep di hotel ini. Wah, jangan-jangan CLBK nih mereka. Kenapa, Mas? Cemburu ya? Oh, ada aja kamu. Udah deh, Mas. Lebih baik ngaku aja. Cemburu kan? Tapi ngomong-ngomong, udah berapa lama ya kita nggak ketemu? Udah lama banget. Kita tuh nggak ketemu udah 8 tahun kali ya. Enggak deh, kayaknya lebih. Soalnya waktu itu saya ingat aku lulus SMA, kamu tuh langsung pergi ke New York. Iya, aku masih ikutin kerjanya papa aku, jadi pindah-pindah gitu. Cuman di New York cuma 6 bulan. Habis itu kita langsung pindah lagi ke Italia. Duh, enak banget sih keliling dunia gitu, pasti seru banget deh. Ya gitu deh, cuman aku nggak pernah merasa punya teman deket. Kamu tuh nggak berubah ya, masih tetap cantik dan kayaknya sekarang kamu tambah dewasa. Oh gitu ya? Kamu juga nggak berubah dari dulu sama aja. Pinter ngerayu. Ya namanya juga usaha, kalau ada kesempatan ya mesti dicoba dong. Siapa tahu nyangkut lagi. Bisa aja deh. Ya tapi aku serius, aku dulu tuh naksir banget sama kamu. Cuman aku nggak pernah punya kesempatan buat ngomong aja. Ih, kenapa nggak ngomong aja? Salah kamu sendiri. Bener juga ya, kenapa aku nggak pernah ngomong? Mungkin kalau dulu pernah ngomong, mungkin kamu mau kali ya? Belum tentu juga sih. Gas, besok aku ada rencana dinner. Kamu ikut ya? Sama siapa? Aku sama Tio, kamu sama Dewi aja. Jam 7 ya, aku tunggu. Oke? Yuk. Mas Bagas, nanti malam ada pertunjukan musik loh di Hal Hotel. Mau ikut gak? Acaranya bagus loh. Aduh, aku ada janji makan malam sama Thalia. Sorry ya. Oh, oke deh. Nanti aku ceritain aja. Siang, Pak. Bagaimana kondisi hotel, Gas? Wah, semuanya aman, Pak. Terkendali. Terus, bagaimana dengan direkturmu yang baru? Apa lancar juga? Wah, kalau masalah itu sih kurang lancar tuh, Pak. Galak banget, Pak. Saya harap kamu bisa menularkan ilmu-ilmu bisnis kamu. Kamu harus bisa membimbing dia, menuntun dia, dan satu, Gas, kuncinya. Kamu harus sabar menghadapi dia. Baik, Pak. Harus punya stok sabar yang banyak tuh, Pak, kayaknya, Pak. Oke. Kabari aku terus ya. Baik, Pak. Kenapa gua kepikiran dinner itu ya? Kepikiran dia juga lagi. Cemburu. Enggak.
Tadi inget gak sih? Dulu setiap mau ngapel harus rela aku pajakin coklat dulu. Iya, aku inget banget tuh. Dulu aku bisa 4 kali ke rumah kamu seminggu ya kan? Jadi aku mesti siapin 4 buah coklat buat adik kamu nih. Kalau nggak gitu dia ngadu yang nggak sama papa kamu. Oh iya, waktu itu kalau nggak salah paling parah dia pernah ngempesin ban motor kamu ya. Itu gara-gara apa sih? Ya gara-gara aku lupa bawa coklat. Itu parah banget tuh. Ih, nakal banget kamu. Gimana kalau kita besok piknik? Kita keliling-keliling Bali, gimana? Oke? Boleh-boleh, seru tuh. Yuk. Kayaknya aku besok nggak bisa ikut deh. Aku sibuk. Ya ampun Bagas, besok kan hari Minggu, sibuk apa? Minggu ya? Gimana ya? Ya udahlah ikut aja, oke? Biar rame, bikin seru ya. Buat jalan-jalan di Bali. Ya nggak apa-apa juga. Sama kayak orangnya. Ya, udah deh nggak usah bohong. Aku cemburu kan? Sama siapa? Sama Dewi. Hah? Dewi? Ya ampun, Dewi sih adik aku sendiri, ngapain aku cemburu sama dia? Iya wajar aja kan. Meskipun dari sendiri namanya cemburu, tetap aja cemburu. Enggak lah. Enggak salah. Kamu tuh ketahuan banget. Kalau kamu tuh nggak bisa bohong. Kalau lagi suka atau lagi benci sama orang. Masa sih? Ya aku tahu banget. Ya dulu kan sama sekarang beda dong. Beda apanya? Tetap aja sama kelihatannya. Udah nggak usah dibahas, siapa juga sih yang cemburu ah. Kamu bahagia banget ya hari ini? Iya dong, pasti dan harus bahagia. Karena aku udah lama banget nggak ngerasain kebahagiaan. Apa karena Tio? Ya mungkin salah satunya. Lagian juga aku udah lama banget gak ketemu dia. Orangnya kocak kan? Kelihatannya kamu kagum banget sih sama dia. Ya mungkin iya sih. Ya namanya juga teman lama. Teman lama atau mantan pacar? Kok kamu tahu? Dewi ya yang bilang. Ya, tanpa Dewi cerita pun aku udah tahu, Tal. CLBK dong. Gedein pasar aja, kita cari makan yuk. Oke. Udah mulai lapar nih. Ayo dong buruan, kita kan masih mau jalan-jalan ke tempat lain. Yuk. Iya. Yuk. Ayo.
Gimana buku-buku kamu? Udah ada yang terbit? Belum sih, ya agak sedikit terhambat karena kan aku sibuk ngurusin hotel. Alah, sibuk apanya? Orang yang ngerjain juga Bagas. Enggak kok, Talia juga ngurusin. Ya iyalah pasti. Ngurusin ngomelnya. Di, kamu lihat Pak Bagas gak? Soalnya seharian ini aku nggak lihat dia di hotel. Kalau tidak salah tadi pergi dengan rombongan Ibu Talia, Bu. Kemana? Wah, kalau itu saya kurang tahu. Kak, kayaknya si Bagas cemburu deh. Masa sih? So tau kamu. Iya, lihat aja tampangnya jadi linglung gitu. Lebay. Beneran tau? Beneran tau kamu. Ya udah. Gue duluan di sini. Cepetan keluar. Iya, galak banget sih. Cepet tua lo. Iya. Enak. Jadi ini, makanan yang baru diracik itu. Oh iya bos. Dengan bahan alami, semua turis pasti suka. Jadi aku juga harus tahu dong makanan baru di hotel ini. Oh tentu Bu, saya ada 2 menu baru yang semua terbuat dari bahan alami. Silahkan dicoba Bu. Oh gitu. Ya udah aku coba ya. Ini aku tahu ini apa ya? Ini apa? Ini daging kepiting Bu. Kepiting? Memang kenapa bos? Dia alergi kepiting. Makanya, asal comot aja sih nggak nanya dulu. Nggak di Jakarta, nggak di Bali. Pada gue acting semuanya. Aduh, siapa yang acting sih ini? Aku gatel beneran tau. Ya kata Lia. Aduh, ini tuh aku alergi makan kepiting, nggak sengaja. Ya lagian, udah tau alergi kenapa masih dimakan? Ya mana aku tahu ini kepiting atau enggak? Gara-gara si Bagas kampret nggak mau bilang sih. Gosokin dong bantu ini. Mas Bagas? Dari mana? Dari apotik, Apotik. Siapa yang sakit? Talia. Bu Talia. Sakit apa? Dia alergi seafood doang. Asal comot makanan soalnya. Yaudah, aku pergi dulu ya. Aduh, ngapain kesini? Kak, dia kan cuma mau nengokin. Nengokin apa ketawain? Ya, Talia, jangan berpikir negatif dulu dong. Aku sini cuma mau ngasih obat nih, obat anti alergi buat kamu. Cepat sembuh ya. Ngapain masih di sini? Bodoh.
Kurang ajar lo. Talia sakit lu malah berdua sama cewek bule, ha? Lo salah paham, Gas. Salah paham gimana? Gue udah lihat jelas dari mata gue sendiri, lu berdua sama cewek bule. Dia ini istri gue. Istri lu lebih kurang ajar lagi lu sama Talia lu, ha? Udah punya istri, masih gebet dia. Talia tahu itu, Gas. Gue dibalik cuma buat nunggu istri gue. Talia tahu itu. Gue sama Talia cuma temen lama. Sorry yuk. Duh, jadi salah paham gini. Nggak apa-apa deh, Gas. Itu tandanya lo sayang sama Talia. Sayang? Enggak lah. Gue cuma peduli aja sama dia. Lu udah punya istri kok masih gebet dia? Ya enggak lah, Gas. Sorry banget ya, ya. I do apologize, ma'am. It's okay. No, it's okay, honey. It's just misunderstanding. Mendingan lo omongin, Gas, yang ada di hati lo. Jangan dipendam-pendam gitu, nggak enak kan jadinya. Yaudah, Gas, cabut dulu. Gak apa-apa kok. Good luck ya. Mas Bagas, tangan kamu kenapa? Oh, enggak kok. Aku dengar kamu berantem sama Tio ya? Oh, enggak kok. Cuma salah paham aja. Biasalah. Salah paham gimana? Ya aku kira si Tio itu selingkuh di belakang Talia. Terus? Ya soalnya aku lihat mereka berduaan di depan umum. Si Tio sama si bule itu. Bukannya Tio itu pacarnya Talia? Enggak. Ternyata mereka tuh teman lama. Tio udah kawin, udah menikah. Pak, aku bener-bener nggak bisa nerusin bisnis ini. Aku tuh nggak suka perhotelan. Papa ngerti dong. Sorry Talia, papa kamu sekarang lagi ronsen jantung. Dan kalau bisa jangan dulu ngomong masalah bisnis deh. Oh gitu ya Om. Emang parah ya? Enggak sih, hanya dokter berpesan kalau bisa jangan banyak pikiran. Jadi kalau bisa kamu jangan ngomong masalah bisnis dulu ya. Iya. Ya udah, makasih ya Om. Papa cepet sembuh dong. Talia bilang apa? Katanya nyerah, Pak. Belum saatnya dia nyerah. Ada skenario lain. Talia. Nggak betah kalau lama-lama di sini. Kayaknya untuk sementara mesti ngalah dulu deh sama Papa. Ya tapi sampai kapan? Tio? Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Oh, pacar kamu mengira kamu selingkuh dan dia memukul Tio. Pacar? Iya, Bagas salah paham. Dia pikir kita pacaran. Dan waktu lihat aku sama istri aku, dia pikir aku selingkuh. Kurang ajar banget sih dia. Ya kamu nggak bisa salahin dia dong, Lia. Lagian kalian berdua nih sama aja. Sama-sama cinta, tapi sama-sama gengsi buat ngungkapin. Kamu jangan sok tahu deh, siapa juga yang cinta sama dia. Come on, aku tahu Lia. Kamu tuh mesti open sama hati kamu. Jangan cuma ditulis, tapi mesti diungkapin juga. Oh iya, sorry. Kenalin ini istri aku, Laura. She's from Australia. Oke, hai Laura. Hai, siapa namanya? Talia. Oh, Talia. Tio sering bilang kalau kamu soulmate dia yang selama ini dia cari. Tapi tetap aja yo, aku tuh nggak enak sama kamu. Jangan-jangan kamu pergi dari hotel gara-gara Bagas kan? Oh, bukan. Aku tuh mesti ke Bandung, aku mesti ketemu mama aku. Lagian aku transit di Bali juga cuman buat nunggu Laura doang. Jadi kamu jangan ngerasa nggak enakan ya. Dan kamu juga jangan berantem sama Bagas. Aku tuh sering perhatiin dia. Kalau dia sering curi-curi pandang ke kamu. Dan kamu juga kan. Ya udah, kita pamit dulu ya. Oke. Aduh, sekali lagi aku minta maaf ya. Nggak apa-apa. Thank you for everything. Terima kasih. Nice to meet you, Laura. Nice to meet you, Talia. Bye, take care, have fun. Yeah, you Bye. too. Bye.
sama istri Tio. Aku kan udah minta maaf sama Tio, Talia. Aku pikir dia selingkuh dari kamu. Makanya kalau nggak tahu jangan sok tahu. Sorry. Aku kan udah minta maaf sama Tio. Tetap aja aku nggak enak sama Tio. Dia itu teman lama aku, kamu bisa ngerti nggak sih? Ya udah, aku minta maaf sama kamu. Maaf ya atas kesalahpahaman ini. Gampang banget minta maaf. Wah, parah banget tuh orang. Dia mukul orang seenaknya, emang dia pikir dia tuh siapa? Coba ah. Oh, Kak Bagas mukul Tio. Kamu tahu? Kenapa nggak bilang? Ya iyalah aku tahu. Semua penghuni hotel juga tahu. Lagian kan penyebabnya kakak. Semua itu gara-gara kakak. Gara-gara aku enak aja. Kak Bagas itu ngirain Tio selingkuh dari kakak. Iya, tapi dia juga nggak punya hak dong. Kak, semua orang itu berhak. Berhak gimana? Berhak untuk cemburu. Cemburu? Kayaknya dia udah punya Dahlia deh. Ngapain pakai cemburu segala? Ya, sama-sama deh. Apanya yang sama? Sama-sama cemburu. Siang, Pak. Selamat siang. Kenapa nggak ngasih kabar, Pak, mau ke Bali, Pak? Kenapa memangnya kalau saya tidak beri kabar? Duduk. Kamu masih ingat apa tugas yang saya berikan kepada kamu? Masih, Pak. Apa? Mengajari Talia bisnis hotel dan cara mengelolanya, Pak. Kamu sudah mengerjakannya? Mengerjakannya, Pak, walaupun perkembangannya tidak cepat karena... Kenapa? Karena Talianya keras kepala dan dia sepertinya tidak suka di bidang hotel ini, Pak. Dia lebih suka menulis, Pak. Itulah tugas kamu. Membuat dia menyukai bidang bisnis. Bukannya malahan kamu jatuh cinta. Maksud Bapak? Kamu tidak usah berbohong sama saya. Kamu menyukai Talia, bukan? Apa? Pak? Halo. Ih, Papa kok nggak bilang sih mau kesini, udah sembuh belum? Sudah dong, sudah. Papa harus menyelesaikan sesuatu di sini. Apa, Pak? Tanya saja pada Bagas dan Talia. Kok aku? Kalian berdua mengaku saja. Papa lebih suka keterbukaan daripada gengsi-gengsian dan saling berbohong. Kalian berdua saling suka kan? Sudah dibilang saya tidak suka kebohongan. Kalian mengaku saja. Maaf, Pak. Saya tahu saya nggak pantas buat suka sama Talia. Karena dia adalah anak atasan saya. Walaupun, ya, saya suka sama Talia, Pak. Kamu Talia?
Ya, Talia juga suka, Pak. Cuman orangnya ngeselin banget. Bagas, Talia, Papa suka kalian bersatu. Kalian adalah pasangan ideal yang Papa inginkan. Tawa lagi, jangan ger dong. Ya udah, enggak. Nah, sekarang saat yang tepat untuk saya abadikan. Oh, boleh. Ayo. Ya, museum kalau diabadikan. Katakanlah sekarang